أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ta'lim, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat sunnah di akhir-akhir zaman ini yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka mengilmui tentang kesehatan at-tibbun nabawi, kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesehariannya, pada kehidupannya, pada aktivitasnya, sehingga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sehat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhnya. Di antara kitab At-Tibbun Nabawi yang ada di zaman sekarang ini sampai di tangan kita, sebenarnya banyak sekali para a'immah mengarang At-Tibbun Nabawi, seperti Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, a'immah, Imam Abu Daud, Sijistani, a'immah yang lainnya banyak sekali di dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, ya ada bab-bab tersendiri yang mereka bikin tentang masalah kesehatan. Ada juga buku-buku yang tersendiri yang dikarang khusus oleh para ulama, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang Tibbun Nabawi, atau bisa dikatakan mulhaq dari Zadul Ma'ad pada jilid terakhir. Wallahu a'lam apakah ini mulhaq ataukah mustaqil. Maksudnya apakah Tibbun Nabawi dikarang khusus mustaqilun, ya, ataukah merupakan bagian dari kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Tentunya di zaman beliau, di masanya,
ada Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, dan kedua ulama besar ini tentunya berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tentunya berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang di zamannya adalah zaman ketika kaum muslimin dihancurkan oleh pasukan Mongol Genghis Khan, dan juga dihancurkan oleh Yahudi dan Nasrani dari arah Eropa. Nah, oleh karena itu murid-muridnya di antaranya adalah Ibnu Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, dan a'immah yang lainnya yang berguru langsung kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mempunyai ta'thir di dalam bidang ini, yaitu bidang at-tibb, masalah at-tibb, masalah kedokteran, masalah kesehatan, yang mana Rasulullah SAW juga memperhatikan masalah kesehatan, sehingga sempurnanya agama Islam yaitu dengan disempurnakan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di antara kalam a'immah anjuran di dalam mempelajari ilmu tibb adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram ambal minat tibb. Aku tidak mengetahui, kata Imam Syafi'i rahimahullah, suatu ilmu. Aku tidak mengetahui suatu ilmu setelah ilmu al-halal wal haram yang lebih penting dari at-tibb. Tentunya setelah at-tauhid wal aqidah wal halal wal haram. Maka setelah itu ilmu yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia adalah at-tibb, masalah kesehatan, masalah kedokteran, masalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup, survive, terutama di alam dunia ini, terutama di masa-masa sekarang adalah masalah pandemik. Masa pandemik yang itu menyeluruh pandemiknya. Nah, seluruh dunia tidak terkecuali, ya mungkin sebagian beberapa negara kecil saja. Nah, yang tentunya mereka sangat ketat di dalam menangani pandemik ini. Wa kana yatalakhaf ala ma dhayya al-muslimun min at-tibb. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyayangkan dari apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari ilmu at-tibb, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Banyak
disia-siakan oleh kaum muslimin, disepelekan, digampangkan, sehingga ketika mereka sakit bingung sendiri. Ketika mereka mengalami gangguan ini, gangguan itu dari salah satu organ tubuhnya, ini anak lagi sakit apa nih, bingung, dicek ya, di rongsen, tes laboratorium, cek MRI, cek CT scan, ini itu, ternyata kok nggak kelihatan sakitnya, sehingga bingung sendiri ya. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu, yang satu al-muhim panjang, sehingga dia pun bingung ini sakitnya di mana, inti akar masalahnya di mana. Padahal itu sangat penting untuk dirinya. Bagaimana dia akan bisa ibadah, sholat dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan bisa menolong Islam dan kaum muslimin dalam keadaan dirinya sakit? Bagaimana dia akan berdakwah ilallah wa ila rasulih dalam keadaan dirinya pun sakit? Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, dhayya'u thuluthal ilm wa wakaluhu ilal yahud wan nasara. Kebanyakan dari kaum muslimin mereka menyia-nyiakan sepertiga dari ilmu. Setelah apa tadi? Setelah tauhid, akidah, al-halal wal haram. Mereka kaum muslimin, ya, dhamir ya'ud ilal muslimin, dan masih dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka menyia-nyiakan ilmu, sepertiga dari ilmu, malah menyerahkan ilmu kesehatan ini kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa ini? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal jutaan kaum muslimin butuh. Padahal jutaan kaum muslimin membutuhkan solusi, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pencerahan, membutuhkan ilmu minimal untuk dirinya dan keluarganya di dalam menangani kesehatan. Juga masih dalam ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa kana yaqul inna ahlal kitab qad ghalabuna 'ala tibb. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, sungguhnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengalahkan kaum muslimin pada ilmu tibb, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Wa kana Syafi'i rahimahullah ma'azamatihi fi ilmi syariah wa bara'atihi fil arabiyyah basiran bit-tibb. Dinukilkan dari al-Imam Zahabi rahimahullah, al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan keilmuan yang sangat besar yang dimiliki oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu agama, ilmu syariah, wa bara'atihi fil arabiyyah, dan menonjolnya beliau di dalam ilmu al-arabiyyah. Beliau juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah fahamnya, mengertinya di dalam ilmu at-tibb, di dalam ilmu kedokteran, kesehatan.
Nah, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, para imam Abu Dawud, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Nah, termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah. Termasuk Al-Imam Ahmad rahimahullah mahir fitib, faham di dalam kesehatan. Kenapa demikian? Ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa, dicambuk, disiksa oleh yang berwajib, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mencari tukang bekam, karena yang namanya dicambuk itu pasti ada stagnasi darah, ada penyumbatan darah. Orang dipukul aja memar. Nah, bagaimana kalau yang dicambuknya berkali-kali, puluhan kali, 100 kali, bahkan lebih daripada itu. Kira-kira bagaimana? Al-Imam Ahmad rahimahullah manggil tukang bekam. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah memanggil tukang bekam. Ini menunjukkan fahamnya Imam Ahmad di dalam ilmu kesehatan. Kalau nggak faham, nggak bakal merawat tubuhnya dari stagnasi darah, penyumbatan darah yang beliau alami dari cambukan, pukulan, maka beliau tidak akan memanggil tukang bekam. Karena faham yang bisa mengobati stagnasi darah, penyumbatan darah, satu-satunya ketika itu adalah bekam. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala 200 Hijriah atau 300 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu atau 1000 lebih, karena jarak antara Imam Syafi'i Imam Ahmad satu zaman bisa saja, antara 200 sampai 300 Hijriah. Nah, itu 1000 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah memanggil, dan juga diberikan upah oleh Imam Ahmad. Syahid di sini adalah Imam Ahmad faham bahwa sakit yang menimpa beliau tidak akan bisa disembuhkan, diterapi, melainkan pertama ba'dallah, dengan izin Allah, yang kedua dengan anjuran berbekam. Karena penyumbatan, sekali cambuk saja sudah biru, merah, memar, nyumbat di situ. Ada bekam. Nah, dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu.